pembelajaran kami dalam universitas. Kecillah kami dari awal hingga akhir pelajaran. Terima kasih telah disesuai. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss mau tanya suasana hati kalian semua. Ada nggak hari ini yang lagi sedih? 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 Tidak. Tidak semua bahagia? Tidak juga? Biasa-biasa saja? Ya. Kenapa? Orang yang biasa-biasa saja itu bisa jadi dia menjalani hari-hari hanya ya udahlah bangun terus ya udah pergi sekolah lalu pulang lalu tidur lalu bangun lagi. Apakah seperti itu? Ya. Ya. Atau ada yang yes hari ini ke sekolah. Saya. Yes hari ini ketemu sama guru itu. Saya cuma. Saya. Ya. Saya ini anak rajin kamu. Andrew. Hari ini Andrew makan apa kan tadi habis istirahat. Hari ini Andrew makan apa? Kamu nggak makan Andrew? Kenapa? Minum. Olah diet. Aduh. Wih. Nasi goreng. Ya. Monik. Nasi goreng enak. Makaroni. Makaroni. Oh Yanti. Apa? Mie goreng. Iya. Semuanya berarti sudah makan. Ada yang belum makan? Sudah semua ya. Udah jajan semua karena sudah dan istirahat. Oke. Kita akan mulaikan pembelajaran kita hari ini mengenai berpikir komputasional. Ada yang tahu? Berpikir, tahu berpikir? Apa itu berpikir? Berpikir secara logika, bukan yang itu ya. Ayo berpikir secara logika. Berpikir, ada yang nggak berpikir hari ini? Tidak ada. Ada yang nggak berpikir hari ini? Sekarang ada yang memikirkan hal di luar sana? Ada. Ada? Lagi mikirin apa? Dunia maya? Ini bisa? Cinta tolak. Bisa ya? Oke, hari ini bisa akan mengajarkan tentang berpikir komputasional. Setiap orang pasti punya pikiran, betul? Setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ketika Miss bilang, bagaimana cara untuk mendapatkan ikan? Mancing. Oke, Miss Sevin bilang dengan cara memancing. Membelinya karena ada umpannya. Apalagi bisa pakai jala? Bisa. Bisa pakai tombak? Bisa. Bisa pakai tahu jebakan ikan yang dari bambu itu? Bisa. Jadi nggak semua orang berpikir mendapatkan ikan itu hanya dengan memancing. Memancing juga ada teknik-tekniknya. Ada yang cuma dilempar aja, ada yang harus pakai umpan yang mahal, ada yang pakai umpan mainan, ada yang pakai umpan asli. Ada yang pernah mancing pakai cacing tanah? Pernah. Ada yang pernah mancing pakai larva semut? Ada yang pernah mancing pakai ada makanannya yang sudah bisa dibeli? Atau umpan mainan? Nah, semua orang punya cara berbeda-beda. Itulah berpikir. Tapi ada juga orang yang sudahlah yang penting aku bangun hidup membuka mata. Yang terjadi-terjadilah. Tidak punya pikiran untuk gimana ya caranya mendapatkan ikan. Apakah ikan itu bisa jatuh dari langit? Orang yang tidak mau berpikir akan bilang, ya sudahlah pasrah aja. Tidak perlu aku makan ikan. Biarlah makanan itu jatuh dari langit. Kalau orang mau berpikir pasti cari cara. Ketika misalnya, aduh aku lapar hari ini, apa yang harus diperbuat? Apakah makanan itu langsung masuk ke dalam lambung kalian tanpa harus dikunyah, tanpa harus membuka mulut, mengangkat tangan?
Gimana caranya Joshua? Biar kamu bisa makan kalau kamu lapar. Bisa beli, harus ada tindakan. Kamu harus berpikir gimana caranya membeli. Apakah dengan gratis atau harus menggunakan uang? Pakai uang. Uang dapat dari mana? Dari mana? Kerja. Kerja kamu sendiri atau dari orang tua? Sendiri. Oke. Ada orang juga yang, aduh mau makan, ma kirimin dulu GoPay ma kirimin dulu ini ma, kartu flashku kosong. Ada yang minta ke orang tua. Itulah pola pikir. Kalau berpikir komputasional adalah cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Ada yang pernah pakai kalkulator? Pernah. Lebih cepat kalian mendapatkan nilai di kalkulator atau pikiran kalian sendiri? Kenapa? Karena itu Teknologi. Karena itu lebih instan, lebih mudah. Biasa orang sulit menghitung, misalnya 10 bagi 2 tambah 3 kali 6 kurang 7. Kalau hitung manual, manakah yang harus didahulukan? Bagi kali baru tambah kurang. Tapi kalau orang yang nggak mengerti, dia akan hitung dari awal. Dibagi, ditambah dulu, dikurang, dikali. Ketika menggunakan kalkulator langsung otomatis kan jawabannya, tanpa kita harus pikir gini. Tapi ketika anak sempoa, siapa yang anak sempoa? Ditanya, cepat dia gitu. Itulah salah satu hasil dari berpikir komputasional. Cepat berpikirnya. Sama kayak ketika kalian menggunakan ChatGPT, cepat banget. Harusnya seperti itulah manusia berpikir. Jangan 7 kali 3 berapa, Queen? Oke. 8 kali 4 berapa? Kasih. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 27. Oke. Kalau kalian tanya ChatGPT, apa yang dimaksud dengan ini? Dia lama kali lah ini menjawabnya. Ya kan? Harusnya manusia juga punya pikiran yang secepat itu. Memang manusia terbatas karena tidak bisa menghimpun semua data dengan penuh di kepala dalam satu waktu. Kalau komputer bisa, itu perbedaannya. Namun ada satu kelemahan dari komputer adalah dia tidak punya rasa, empati, simpatinya nggak ada. Kalau manusia ada. Oke, next. Suatu metode atau cara untuk berpikir gimana cara memecahkan masalah. Bukan masalah hidup ya. Misalnya kalian tadi Miss berikan kalian soal 9 kali 3 berapa? Ini gimana cara memecahkannya? Ada orang yang memecahkan masalah 9 kali 3 itu dia urutkan. 9 kali 1 itu 9, 9 kali 2 itu 18, 9 kali 3 berarti 20. Ada yang berpikir 9 kali 3 berarti 9 tambah 9 tambah 9. Oh, 9 tambah 9 18. Kalau tambah 9 lagi, ada yang berpikir 9 kali 3 itu, oh, kalau 9 kali 4 itu adalah berapa? 36. Berarti harus dikurang 36 kurang 9. Oh, 27. Ada yang berpikir 9
9 kali 3, oh berarti 3-nya ada 9. Dia menghitung 3 kalau kali 10 itu berarti 30, kurang 3, 27. Semua orang punya pikiran berbeda-beda untuk memecahkan masalah. Padahal masalahnya hanya 9 kali 3. Dalam berpikir komputasional ini, kita harus punya cara memecahkan masalah dengan efisien, dengan cepat, dan dengan tepat. Misalnya Queen, apa masalahmu hari ini Queen? Nggak ada masalah? Ada yang punya masalah hari ini? Nggak ada? Nggak ada? Luar biasa. Misalnya ujian. Ujian kita kan hari ini tentang sel. Zat dan kerapatan zat. Oke, sudah. Besok ujian PH sama Miss Elma sudah diumumkan di grup kelas. Kira-kira apa yang harus aku perbuat ya biar aku bisa belajar? Misalnya ini tipe orang yang SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalaman. Aduh iya, ternyata ada ujian. Pas baca chat dari Miss Elma, aduh gimana caranya ya biar semalam ini aku bisa mengerjakan semua tugas-tugas dari Miss Elma, menghimpunnya dalam kepalaku agar besok ketika mengerjakan mengerjakan ujian aku bisa mengerjakan dengan baik. Mengerjakan dengan baik. Kemudian ada misalnya Irene. Caraku untuk belajar sistem kebut semalam ini dengan cara menuliskan poin-poin penting yang sudah ada di classroom. Saya misalnya, ada slide-nya. Tentang apa tadi ini? Zat. Kerapatan zat. Oke. Mungkin aku harus mulai dari apa itu zat. Dibuat sama Irene. Zat adalah titik-titik sampai selesai semuanya. Ini bisa aku baca dan aku bisa mengingat. Ada juga yang punya sistem, aku harus fokus semua isi dari classroom ini, semuanya kalau bisa aku masukkan semua di kepala aku ini, dihafal mati semuanya. Misalnya 21 slide, hafal mati semua 21 slide. Ada yang berpikir aku harus memetakan, bikin meta konsep. Zat, di atas zat. Zat itu ada ini, ada yang ini, ada yang ini. Kemudian turunannya apa lagi, gini-gini. Oke. Kira-kira manakah lebih efisien dalam waktu semalam yang memetakannya dalam peta konsep, atau yang menulis poin-poin penting, atau yang menghafal mati? Poin-poin penting bisa, peta konsep bisa. Tapi kalau hafal mati, ketika nanti mendapatkan soal yang misalnya Miss Ella memberikan soal bukan apa pengertian zat, namun Miss Ella memberikan cerita dulu. Misalnya Queen sedang bermain ini dan menemukan ini. Apakah yang ditemukan oleh Queen? Bingung dia. Aduh, apa ya yang ditemukan sama Queen dia? Kok nggak ada ya di classroom, di slide yang Miss Ella berikan? Karena dia menghafal mati, hanya isinya tidak dipahami. Namun dengan cara berpikir yang seperti ini, efisien, buat peta konsep, buat poin-poin pentingnya. Ketika dikasih pertanyaan yang tidak terlalu sesuai dengan apa isi classroom atau apa isi slide-nya, kalian bisa bernalar. Oh iya, ini ya. Oh, zat itu seperti ini. Berarti yang ditemukan oleh Queen adalah zat. Zat yang seperti apa? Oh, zat yang seperti ini. Gitu. Oke? Jadi kalau yang masih menghafal mati, besok-besok tolong bertobat. Ya, jadi aduh Miss, nggak sesuai semuanya soal-soal sama yang aku baca. Bukan nggak sesuai, namun kita yang sulit untuk mengolah pikiran. Misalnya, ini, berarti nyambungnya ke sini. Oh, ini yang dimaksud. Itu harusnya kita berpikir. Oke, jangan mentok cuman zat adalah titik. Kalau pertanyaannya zat adalah, aku baru bisa menjawab. Tapi kalau ada embel-embel di depannya atau di tengah
Joshua? Oke, ini 4 pilarnya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi ini pikiran untuk kita bisa memisah-misahkan, memilah-milah. Misalnya kemarin kalian belajar sama Bu Rohani cara melipat apa? Origami. Beda nggak cara melipat origami menjadi perahu dan menjadi kodok, menjadi kepiting, cumi-cumi, ikan? Beda kan? Semua punya teknik yang berbeda. Kalian harus pilah-pilah. Misalnya origami ini dilipat seperti ini, dia akan menjadi bunga mawar. Kalau dilipat sedikit lagi, dia akan menjadi bunga tulip. Apakah bisa teknik yang sama digunakan untuk membuat kata? Tidak bisa. Kalian harus pilah-pilah itu. Oh, teknik ini khusus untuk bunga-bunga, teknik ini khusus untuk hewan-hewan, atau bikin baju, bikin ini. Kan banyak origami bisa dilipat kan? Kalian harus memilah-milah. Cari di YouTube cara membuat bunga dari origami. Gak bisa kalian mau cara membuat bunga, tapi kalian cari di YouTube cara membuat kipas dari origami. Tentu berbeda caranya, ya kan? Itulah kalian harus pilah-pilah. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis kecerdasan buatan. AI adalah kecerdasan buatan, dan ini sudah tidak asing lagi untuk kalian, ya kan? Apa aja AI yang sudah kalian gunakan? Meta AI. Apa? Meta AI. Apa itu? Cici. Apalagi? Cici AI. Cici, saya pada Cici. Ibu ngapain tanya pada Cici? Apalagi? Crowd AI. Apa itu? AI. Oke. Ada juga yang bikin video pakai AI. Ada yang udah pernah coba? Saya. Sekali. Sudah. Terus sekarang lagi trending nih, lihat banyak orang bikin foto profilnya atau upload di sosmednya, diedit pakai baju-baju yang casual, atau saya mau foto saya ini diubah menjadi menggunakan baju adat dari mana gitu. Sudah bisa dengan instan sekarang semuanya ya. Bahkan kalian menggunakan teknologi misalnya kayak Gojek, Maxim, apalagi mereka sudah menggunakan teknologi AI. Karena otomatis kan, chat otomatis kan. Misalnya drivernya chat, hai, halo, itu kan otomatis kan, tidak perlu diketik lagi. Dia sudah by system, semuanya sudah by system. Nanti kita tinggal pilih jawaban atau hai saya sudah di tempat, halo saya sudah menunggu. Atau ketika kalian ditelepon orang di WA, kalian ada pilihan di situ kan? Tidak mau menjawab atau saya sedang sibuk, bisa dipilih semuanya. Atau ketika kalian belanja di Shopee, misalnya, halo kak, apakah masih ada barang ini? Langsung otomatis keluar chat otomatisnya. Hai kak, terima kasih sudah mampir di toko kami. Gini. Barang yang anda pilih boleh hubungi admin dari nomor ini. Langsung diarahkan. Itu by system semuanya. Sekarang menggunakan AI itu sudah bisa digunakan dengan luas. Tergantung dengan kita. Kita mau gunakannya dengan cerdas atau menggunakannya dengan tidak cerdas. Cerdas itu yang bagaimana? Saya perlu suatu pengetahuan yang baru, suatu hal yang saya belum tahu, dan saya akan cari tahu. Suatu hal yang berguna bagi saya. Jangan yang tidak berguna, cari di ChatGPT yang tidak berguna. Apa contohnya? Joshua. Hal yang tidak berguna. Iya. Misalnya, halo aku gabut nih, terus dibalas sama GPT. Apa dijawabnya biasanya? Hai, aku punya referensi untuk kamu yang gabut.
bagus nih, gimana cara meningkatkan skill biar bagus dalam bermain game itu nggak masalah. Atau pengetahuan baru, oh kira-kira di mana ya anggur pertama berbuah, di daerah mana? Amerika. Ada yang tahu? Bisa aja tidak tahu. Nah, itu perlu dicari tahu karena itu sesuatu pengetahuan baru. Nggak semua orang tahu. Nanti misalnya kalian jalan-jalan ke kebun anggur, oh tahu nggak kalian anggur pertama yang berbuah itu di daerah mana? Gini. Itu pengetahuan baru. Tapi kalau cuma nanya siapakah artis terkenal sekarang yang jadi banyak fansnya, hanya sampai situ. Tapi kalau kalian tanya apa yang membuat artis ini terkenal, apa prestasinya, bisa dicontoh, nggak apa sih. Tapi kalau cuma sebatas cowok terganteng di dunia, hanya sebatas ganteng, hanya sebatas ganteng. Aduh. Wajah bisa dioplas. Tapi kalau ditanya apa prestasinya selain tampan, itu menarik. Bisa main basket. Misalnya dia bisa main basket, oh berarti jago. Ya, misalnya dia bisa public speaking, jago. Itu nggak apa, nggak masalah. Tapi kalau menggunakan AI dengan cara gimana cara merakit bom, aduh. Gimana cara membuat orang sakit hati? Aduh. Ya nggak boleh. Itu etika penggunaan AI-nya berarti nggak bagus, nggak tahu cara menggunakan dengan baik. Semua sosial media itu baik, tapi kalau kita menggunakannya dengan cara yang salah, menjadi tidak baik. Ada yang pakai sosmednya untuk komen-komen orang, haters, aduh, itu kan nggak baik. Apa gunanya? Apa gunanya untuk kita? Orang itu juga nggak kenal kita. Emang dibaca komen kamu sama dia? Ya. Dari ratusan ribu komentar. Enggak juga, kalian malah punya sakit hati, rasa panggil, dosa, semuanya. Makanya kita harus paham etika penggunaan sosial media dengan baik itu bagaimana. Oke? Sip? Kita lanjut. Nih, polanya. Kalau tadi kita pilah-pilah, sekarang kita tahu polanya. Misalnya, saat membuat nasi goreng, langkah menumis. Tahu menumis? Menumis itu memasukkan minyak dulu, tunggu sampai panas, baru masukkan barang yang mau ditumis, bahan yang mau ditumis. Kalau misalnya langsung masukkan air, apakah itu menumis? Itu namanya merebus. Kalau ditaruh air di bawah terus ada tempatnya, baru di atas bahan-bahannya, namanya merebus. Beda kan? Padahal sama-sama memasak. Tapi kalau dalam hal menumis, pasti semua orang tahu, oh menumis itu begini. Tidak ada perspektif lain dari menumis. Abstraksi. Nih, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuatannya. Siapa yang punya sepeda, khususnya cewek? Ada? Tahu sepeda? Sepeda itu gimana mengendarainya? Kayu. Di kayu namanya. Kayu pakai H. Yes. Tapi nggak semua orang tahu. Oh, kalau misalnya di kayu ini rantainya begini, terus ada gearnya, terus ada jari-jari sepedanya, itu untuk apa fungsinya? Ban kalau nggak ada jari-jarinya, roda itu kalau nggak ada jari-jarinya itu kira-kira bisa nggak ya? Nggak banyak orang berpikir seperti itu. Hanya berpikir, oh naik sepeda itu yang penting seimbang di kayu, tidak jatuh, tidak menabrak orang. Tahu jalan itu harus di sebelah kiri, tidak
saya yang duduk di atas dengan berat badan seperti ini, seberapakah harus terisi angin dalam bannya? Pasti tidak pernah ada orang yang berpikir seperti itu, ya kan? Yang penting naik aja, oh kompres, ya udah tambah angin bang, tambah angin ya. Pokoknya sampai full, nggak berpikir oh cukup bang. Nanti kalau saya yang naik bisa meledak kalau terlalu full. Gimana ini? Pasti udah keras bang, udah cukup, udah itu aja, sampai situ aja. Oke, kemudian masuk ke algoritma, langkah-langkahnya, penggunaan urutan yang jelas. Kalau kalian misalnya sekarang kan coding wajib ya. Sekarang masuk ke materi apa? Coding. Kaitan bahasa coding. Nanti kalau sudah masukkan ke apa? Rumus-rumusnya itu nggak boleh terbalik-balik ya. Salah titik aja udah salah. Error. Dia harus memang satu harus teliti, dibuka dulu. Oh ini berurutan nggak ya? Oh salah. Nanti misalnya kalian mau bikin tulisan di coding itu misalnya serangkaian langkah-langkah, tapi kalian terbalik. Jadi langkah-langkah serangkaian. Bisa seperti itu. Jadi memang harus teliti, tersusun dengan teratur, tidak ambigu. Misalnya kalian tadi contohnya membuat di AI, tolong buatkan saya cerita tentang masak nasi. Kan masak nasi ini masak apa gitu loh? Masak nasi goreng atau membuat nasi atau masak nasi liwet atau masak nasi padang. Nah, bayangkan ChatGPT atau Gemini itu akan berpikir apa ya nasi apa ya ini yang mau dibikin sama si Queen ini? Nasi kukus kan, nasi dadar kan, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa lagi, nasi kebuli. Cuman dia bikin cara masak nasi. Entah dia mau bikin masakan yang kayak anak kecil itu. Oke, pastikan berhenti setelah masalah selesai. Jangan nambah masalah lagi. Misalnya cara membuat nasi goreng, kayaknya nasi gorengnya kurang bagus. Tolong cara membuat nasi goreng yang unik, menarik, menggelitik, dan menyenangkan. Kayaknya kurang bagus. Terus habis itu, ternyata nggak ada bahannya di rumah. Ya udah deh, bikin aja nasi goreng sederhana. Bayangin kalau kamu ditanya kayak gitu. Misalnya, Vincent, gimana cara membuka laptop? Ambil laptop, buka, oke, pencet tombol on. Terus yang Miss tanya lagi, kayaknya kurang menarik. Bisa nggak kalau buka laptopnya langsung dibugarin gini aja? Nggak bisa. Habis itu kata Vincent, bisa Miss, bisa, tapi pelan-pelan ya Miss. Oke. Nggak menarik Vincent, kalau bisa sampai copot itu laptopnya. Terus kata Vincent, Miss nggak bisa lah kayak gitu Miss. Itu nambah saya masalah saya itu namanya. Nah, itu makanya pastikan berhenti setelah masalah selesai. Kan tadi di awal Vincent sudah kasih tutorial yang bagus. Karena menurut kalian kurang menarik ini cara membuka laptop. Kalau bisa kita nggak pakai kaki aja bukanya, atau pakai mulut. Bisa aja, tapi itu hal yang tidak aja. Bayangin aja kalian lagi, oke, Justin pergi pelatihan keluar bersama orang-orang dari sekolah-sekolah lain. Rupanya pas buka laptop Justin main sendiri. Ini cara membuka laptop yang diajarkan sama saya, Bu, Pak. Gimana? Dia pakai mulut. Harus kayak gini, buka mangga. Tentu dia aneh sendiri, membuat masalah yang baru. Kita harus berhenti ketika masalah yang selesai. Gak usah lagi cari-cari masalah lain. Ya, boleh. Oke? Ya, enggak? Mencari materi contohnya. Kalau misalnya materi zat, nah di dekomposisi ini mencari materi zat. Jangan mencari lagi zat
mailing. Ini polanya yang tadi sudah jelaskan. Kemudian aplikasinya fokus. Kalau zat fokusnya kemana? Ke zat. Jangan fokus ke lain. Cara memetik mangga tetangga, nggak ada itu di zat. Tapi kan Miss, nanti mangganya saya ambil untuk melihat zat-zat yang ada di mangga. Nggak bisa lah. Itu ngeles namanya. Oke. Kemudian ini jadwalnya. Algoritma itu contohnya adalah membuat jadwal. Ada yang nggak punya jadwal di rumah? Di laptopnya ada yang nggak ada jadwalnya? Kalendernya ada yang nggak ada? Ada yang nggak ada kalender laptopnya nih? Ada. Ada. Hah? Nggak ada. Di HP-nya ada yang nggak ada alarm sama sekali. Kenapa nggak ada alarmnya? Jadi kamu bangun sendiri, berarti sudah menjadi pola. Saya pakai alarm, tapi pakai jamnya aku ada. Nah, sekarang Miss minta kalian coba cari satu perintah, buat satu perintah di AI, terserah di AI manapun, satu perintah tentang cara mengorder makanan dari luar kota. Mengorder makanan dari luar kota. Hasilnya atau pernyataannya, Bes? Promnya. Bikin promnya dulu. Pokoknya temanya adalah cara membeli makanan dari luar kota. Tapi saya sedang membeli makanan dari luar kota. Ya, mengorder makanan dari luar kota. Itu temanya. Kalian bikin promnya. Bali. Silakan bikin promnya. Kamu sudah? Promnya apa? Promnya gimana? Saya seorang pelajar. Saya ingin membeli makanan ini dari kota ini. Misalnya, aduh pengen di Ambon. Ordernya di mana kalau di Ambon? Medan. Di Medan. Bukan di Ambon. Bukan di Ambon ya. Pizza. Sama Cimehong boleh. Kalau udah dapat Passwordnya apa? Jangan cemburu. Soalnya mau beli apa ya yang dari Lu FOMO lu mah. Pempek asli Palembang. Aduh, lagi pengen banget nih makan pempek. Warga Palembang. Kalau Ya, kemudian apa kau? coba Clip, lihat dulu apa hasilnya. Promnya gimana? Baca. Kita buat sekarang ya. Coba kita dengarkan dulu, Clip. Clip. saya adalah seorang pelajar. Tolong berikan saya cara-cara untuk memesan makanan dari luar kota. Oke, apa jawaban di sana? Ada 3. Salah satu aja. Marketplace khusus kuliner antar kota. Oke. Itu aja. Secara umumnya aplikasi penyedia pelayanan, contohnya Faktur dan fitur Faktur Market. Pilih menu makanan atau jajanan dari berbagai kota yang tersedia di marketplace tersebut. Masukkan alamat lengkap, penerima dan selesaikan pembayaran. Layanan ini biasanya sudah dilengkapi dengan penanganan khusus untuk makanan, misalnya cold chain untuk makanan beku dan jaringan makanan aman. Oke, ada lagi yang mau kasih tahu hasilnya? Itu yang punya. Udah kan? Tinggal dibaca. Panjang kali.
dan mudah dipahami tentang cara mengorder makanan dari luar kota. Sertakan tahap persiapan, memilih tempat makan, memilih jasa pengiriman, proses pemesanan, pembayaran, pengecekan status paket, hingga penerimaan barang. Buat dalam bentuk poin-poin yang runtut dan praktis. Oke. Jadi Asher minta tolong ChatGPT untuk membuatkan prompt dari tema yang diberikan. Dan dia langsung diberikan prompt yang lengkap. Karena memang kita ketika menginginkan sesuatu, apalagi kepada AI, kita harus kasih yang lengkap, yang rinci. Misalnya, saya ingin dibuatkan gambar mengenai kebun bunga mawar, bunga melati, mawarnya warna pink, melatinya saya mau warnanya gradasi warna pelangi. Kemudian di sana berdiri seorang bapak-bapak yang sedang menaburkan atau memberikan pupuk kepada tanaman itu. Pupuk yang diberikan adalah pupuk ini. Bapak-bapak itu menggunakan baju ini, menggunakan topi, menggunakan celana panjang dan sepatu khusus untuk di kebun. Saya mau di sebelah kiri ada pohon besar, pohon jeruk. Kemudian jeruk ini sudah mulai berbuah namun belum bening. Sebelahnya lagi ada pohon mangga, mangganya sedang berbunga. Pohon mangganya berjumlah 3, pohon jeruk 5. Kemudian ada jalan di tengah-tengah kebun bunga tersebut. Ada bebatuan di kiri kanan, kemudian ada kupu-kupu. Nah, harus berinci seperti itu. Bahkan ada matahari yang sudah mulai tenggelam. Harus seperti itu kalau jangan bilang kayak gini. Saya ingin dibuatkan gambar kebun bunga. Kok bunganya kayak gini? Kok bunganya nggak sesuai? Kok ada bunga warna biru? Nggak bagus nih AI ini kasih ini nih. Apa sih? Padahal kita yang salah bikin prompt. Semuanya harus betul. Oke. Pembelajaran kita sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk di rumah silahkan dicari ya. Misalnya di rumah orang tua menggunakan aplikasi apa saja. Misalnya ada Gojek, Nexin dan lain-lain. Dan digunakan untuk apa? Kemudian nanti bisa dibuat di catatan di Google Doc. Silakan nanti dikirimkan sama Miss. Dan minggu depan kita presentasi. Oke? Terima kasih.